Pria itu membawa anggur ke restoran dan memesan makanan. Dia mengambil sebotol anggur dan meneguk seluruh botol. Kemudian dia mulai makan, tetapi setelah beberapa gigitan, dia merasa ada yang tidak beres. Segera setelah dia mencabutnya, dia melihat sebatang tulang, diikuti oleh kepala ayam yang setengah dimakan, menyebabkan dia berhenti. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mengeluarkan penjepit dari mulutnya, yang bahkan berisi tutup botol dan paku. Kamu memandangnya seperti tempat sampah, dia memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Tidak ada yang berani memakan makanan yang dia buat. Namun keduanya tidak mengetahui, bahwa pria yang di hadapan mereka ini adalah Raja Koki yang mereka cari. Dia bernama Kietka. Beberapa tahun lalu, ia mewakili provinsinya untuk mengikuti kompetisi MasterChef, di mana lawannya adalah Along dari Hong Kong. Setelah MC memberi perintah, kedua kubu langsung bertanding. Babak pertama adalah lomba memasak. Kietka memasukkan beras yang sudah dicuci ke dalam daun teratai, lalu jagung lumpur di sekitarnya. Panaskan selama 7-9 menit dan masak nasi seperti itu. Tidak hanya diisi dengan keharuman bunga teratai, tetapi juga lembut dan nikmat. Sebaliknya, setelah lawan Along mencuci beras, ia meletakkannya secara merata di rak kukusan, lalu menemukan ginseng berusia 1000 tahun, dan meletakkan nasi di atasnya untuk dikukus. Bau cairan mata meningkat, begitu saja juri memilih Along. Pada ronde kedua ia menggunakan sayuran, dan lawannya Along memilih es batu, hanya untuk melihatnya memukul dengan antusias. Dengan sangat cepat patung es pun selesai. Melihat hal tersebut sang hakim segera menghampiri es tersebut. Kemudian ia terkejut, meski lawannya sangat kuat, Kietka tidak kebingungan. Dia mengambil sepotong tahu dan memasukkannya ke dalam air, lalu dengan tenang mengukir sayurannya. Meski seluruh prosesnya dilakukan di bawah air dan tidak ada yang terlihat, di mata Kietka dia telah menyelesaikan tugas menangkap peri di seberang lautan. Memenangkan putaran kedua, selanjutnya babak penentuan akhir, lomba pembuatan ikan. Along di sisi ini mengambil seekor ikan. Pegang sayuran erat-erat di bagian daging ikan yang paling lembut, lalu letakkan di piring. Sajian naga laut Haichu selesai. Sebaliknya Kietka hanya diam saja, aku menyerah. Ternyata saat mengikuti ujian, Kietka mendengar istrinya kesulitan melahirkan. Namun ketika dikejar, ia tetap tidak bisa menjaga bayinya. Istrinya yang kecewa meninggalkannya dan menghilang, membabi buta menghadapi benturan cita-cita dan kenyataan. Menyebabkan Kietka pingsan, sejak saat itu ia menjadi memanjakan diri sendiri. Hingga bertahun-tahun kemudian, dua orang datang mencarinya, dan mengundangnya untuk mengikuti National MasterChef musim ketiga. Itu untuk mengalahkan lawannya yang keras kepala. Begitu saja, Kietka mengikuti mereka ke Hong Kong. Ketika mendengar Raja Koki jalanan muncul kembali, semua koki datang menyambut mereka. Pada saat ini, Along mengembalikan set sayuran yang dia tinggalkan saat itu kepadanya. Melihat jumlah sayuran di dalamnya, tidak ada yang hilang. Api pertempuran di hatinya berkobar. Jadi dia dengan mudah mengambil sayuran itu, bersiap untuk membuat hidangan yang mengejutkan semua orang. Hanya untuk melihatnya mengambil ikan, menggulungnya dengan handuk, lalu mengambil sayuran dan membelah perutnya. 2-3 kali operasi selesai, lalu menuangkan anggur ke dalam perut untuk mengurangi rasa amis, biarkan hingga terendam. Memanfaatkan momen ini, ia menyayat beberapa kali. Selesai mengiris sayur untuk dimakan, lalu menggoreng ikan. Terus-menerus menuangkan kuah pedas agar mengeras. Dan sebelum menaruhnya di piring, dituangkan ke dalam kuah. Ini masakan pertama dinasti Han. Kuah ikan masnya sudah jadi, gunakan sumpit untuk menyendok daging ikannya, kuah di dalamnya langsung dituangkan. Penonton segera melihatnya dan mengambil sendoknya untuk mencicipi rasanya. Terlalu asin, terlalu pahit, dan amis. Along pun mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun setelah mencobanya, dia langsung ingin muntah. Saat ini, mereka juga menyadari bahwa meskipun Kietka tidak lupa cara memasak, namun seleranya cacat total dan tidak enak sama sekali. Sehingga untuk membantu pemulihan selera Kietka sebelum pertandingan, mereka bertiga segera membantunya. Ayah, ini obatnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan es ke dalam mulutnya, lalu menutupnya dengan selotip, tunggu hingga esnya meleleh. Lalu ambil alat pengering rambut dan nyalakan pengaturan panas hingga kering, menyebabkan tenggorokannya cepat mengecil dan menyebar, sehingga merangsang rasa. Lalu ia membawakan segala macam rasa pahit, manis, pedas, dan mengoleskannya ke lidahnya untuk merangsang indera perasanya. Namun ia tidak menyangka setelah mencoba puluhan rasa, Kietka masih tetap tidak bergerak, tidak responsif, atau mungkin kadaluarsa. Mustahil, melihat cara ini tidak berpengaruh sama sekali, mereka terpaksa mencari mantan istrinya, berharap bisa menghilangkan simpul di hati Kietka dan menghiburnya. Melihat orang lain menyiapkan meja makanan, Kietka kemudian menyendok semangkuk sup dan perlahan mencicipinya. Dalam sekejap, kenangan tentang keluarganya membanjiri pikirannya. Meskipun masakan rumah tidak bisa dibandingkan dengan pengasingan total, tetap saja bahagia. Lebih dari makanan lezat apapun, saat ini penonton melihat ekspresi bahagia pasangan itu dan langsung berpikir. Jadi bukankah ini sukses?
kompetisi akan segera dimulai. Saat kedua belah pihak membawa asisten mereka ke lapangan, kompetisi MasterChef akan segera berlangsung. Hanya untuk melihatnya menjulurkan kepalanya dan memegangi langit. Sayap paling atas muncul, satu gigitan harganya 300 juta yuan. Untuk mendapatkan gelar MasterChef ini, ia rela mengeluarkan biaya besar untuk mencari makanan mahal. Setelah MC memberi perintah, kontes resmi dimulai. Kontes cakar beruang putaran pertama. Orang pertama secara khusus mencari cakar beruang kutub. Itu untuk memaksimalkan seleranya. 2 hari yang lalu, ia merendam dan mencabut bulunya. Lalu menambahkan jahe, bawang bombay dan 5,82 mili arak putih. Lalu merebusnya dengan api besar selama 6 jam. Setelah itu, dia memotong tulangnya dan menunggu sampai ujian akan segera dilaksanakan. Lalu menyuruh asistennya untuk membawakan meja paku. Letakkan kaki beruang di atasnya sambil terus menekan agar permukaannya terisi lubang, sehingga lebih mudah menyerap rasa. Kemudian suntikan sup ikan rebus dan oleskan pada permukaan kaviar. Lalu dikukus, kaki beruangnya terus membengkak, hingga kuah yang ada di panci terserap seluruhnya. Lalu segera masukkan ke dalam freezer hingga dingin. Sejak saat itu, hidangan kerajaan diperintahkan untuk menemukan beruang besar untuk dilaporkan ke kota, dan pemeriksa segera menguji dan menyiapkannya. Kemudian setiap orang mencobanya, memasukkannya ke dalam mulutnya dengan hati-hati. Kaki beruang beku, segar dan manis. Sungguh langka dan sulit ditemukan. Benar saja, saat papan skor menyala, semua warna, rasa, dan aroma bertaburan. Di sisi ini, giliran sang majikan, hanya untuk melihatnya dengan tenang mengambil pisau, dan memotong kaki beruang itu. Lalu campurkan dengan madu hutan, masukkan ke dalam panci, hingga madu liar larut di dalamnya. Sebelum meletakkan piring, letakkan kaki beruang di atas piring yang dilapisi sarang burung. Untuk menyerap rasanya begitu saja, sajian beruang api musim semi sudah lengkap. Madu menyegel aroma kaki beruang. Harum, sungguh harum. Ketika ketiga juri selesai melakukan pengujian, mereka tidak menyangka akan persis seperti Pokehead. Pada saat ini, seorang juri dibawa berdiri untuk memberikan pendapatnya. Cakar beruang adalah hidangan ke-6 dalam hidangan bulan purnama. Dan tema hidangan kelima adalah ikan. Sesuai dengan langkah memasaknya, Pokehead memasukkan ikan ke dalam kaki beruang, sehingga kedua masakan tersebut tidak sama. Sehingga putaran pertama dimenangkan. Karena itu, babak kedua resmi dimulai. Babak ini adalah belalai gajah. Agar belalai gajah menyerap rasanya, sang empu memanggangnya sehari sebelumnya, lalu merebus angsa dan menelannya bersama. Lalu masukkan ke dalam panci dan nyalakan api besar untuk menyerap rasanya. Siapa sangka saat ini sarung tangan mahakarya tersebut akan terbakar. Saat mereka sudah bersiap meletakkan belalai gajah di atas piring, tiba-tiba penjepitnya patah sehingga belalai gajah tersebut terjatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, lawan mereka tertawa terbahak-bahak. Ternyata semua itu disebabkan oleh dirinya. Dengan cepat belalai gajahnya selesai dibuat, karena karya agungnya tidak selesai sesuai ketentuan. Ia harus mengaku kalah. Selanjutnya pada babak terakhir, tinggal copot sirip dari kepalanya. Masukkan ke dalam minyak goreng hingga harum. Lalu tuangkan bubuk gigi hiu secukupnya untuk menetralisir bau amis pada sirip ikan. Lalu ambil otak monyet dan bekicot, keluarkan saja dan tambahkan ke dalam sup yang sudah dimasak. Jadi hidangan Kitin Daitan Moi Kaye Fat selesai dibuat. Dan setelah ketiga juri mencicipinya, mereka langsung memujinya. Tidak, hanya ada 5 menit tersisa sebelum kontes berakhir. Tapi saat ini tidak ada tempat yang terlihat di tempat kejadian. Ketika dia mengira dia pasti menang, Along mendorong mobilnya masuk. Otak monyet asli harus dimakan segar. Setelah berbicara, Along membuka otak monyet dan menuangkannya ke kepalanya. Dalam sekejap, monyet itu menangis sedih, dan ketika juri selesai mencicipi, dia melihat bahwa kedua hidangan tersebut tidak meyakinkan. Sementara ketiga orang tersebut ragu-ragu, sejumlah besar polisi bergegas masuk. Mendengar mereka mengatakan ingin menyelidiki pembunuhan hewan langka. Lalu matanya berbinar dan dia bilang, dia warga negara yang taat hukum. Masakannya malah menggunakan otak kambing, tapi kamu harus menyelidiki lawanku. Along di sebelahnya tidak berkata apa-apa setelah mendengarkan, ia mengeluarkan kain merah tersebut. Ternyata tangisan tadi berasal dari otak monyet yang dimakan ketiga juri tersebut. Faktanya, Kietka menggunakan otak ayam, bebek, sapi, ayam liar, burung genteng, dan tahu dalam pembuatannya. Bahkan tengkoraknya pun terbuat dari kulit nanas. Mendengar hal tersebut sang juri pun tertegun. Sehingga setelah berdiskusi, ketiga juri tersebut menyatakan bahwa Kietka menang. Pada akhirnya, Kietka tidak hanya mendapatkan kembali reputasinya sebagai Raja Koki, tetapi juga berdamai dengan mantan istrinya, dan membuka sebuah restoran kecil. Semakin besar slogan bisnisnya, semakin gemilang.